Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, semangat Alhamdulillah. pagi ya. Mas Siap, Mbak Rudi, Mona. apa kabar? Baik, 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 baik. Wah, malam Dengan ini saya di ngobrol sama cowok ganteng namanya Randy Prasetya. Randy siap. apa? A-nya apa? Ren, An Randy Andika. Ananta Prasetya. Ananta, Ananta, Ananta. Ananta, Ananta Prasetya. Wow, ini keren banget nih. eh Ya. ini teman lama ya, yang yang tempat saya juga sharing ngobrol-ngobrol banyak hal ya. Nah ini dia nih. Siap, Mbak Mona. Ini dia orangnya. Wow, nih saya simpan dulu ini. Iya sebelumnya nih. Randy Ananta Prasetya dari Abjarsi. Nah, Siap, Mbak yang Mona. kita malam ini ya. Hari ini akan ngebahas tentang analisis jaringan sosial, spesifiknya tentang jaringan sosial di dalam organisasi. So ini pasti keren, ini pasti menarik, dan ini akan eh, apa seru deh, insya Allah ya. Nah, siapa beliau? Mas Rendi ini adalah sarjana antropologi UI, satu alma mater, Siap, Mbak kemudian Mona. Salam. magister magister ilmu hukum dan sekarang kandidat doktor. Keren, keren. Di Unhan ya. Saya pernah Ya, jadi Mbak. peneliti di Unhan, Mas Randy. Dan Siap, Mbak. ya, Unhan adalah alma mater juga untuk saya ya. Dan Siap. ini adalah aktivitasnya banyak banget ya. Ngajar di Antrop UI, peneliti jaringan sosial, Siap. Siap, Mbak. pengajar di Sekolah Tinggi Intelijen. Wah, geri banget deh. Siap, Mbak. Keren, keren. Mengapa ini Siap, penting? Mbak. Karena Makasih, Mbak. intelijen negara ini penting karena ini ngebahas jaringan. Kemudian asisten pengajar di perguruan tinggi ilmu kepolisian, saya juga pernah di sana. Ya, Mbak. Eh, Siap, Mbak ke Mona. Direktur Eksekutif Pusat Analis Jaringan Sosial, Wakil Koordinator, Ya. banyak deh, pendiri Poly Network. So I like network, saya Ya. suka sekali network. Ini narsisnya dikit ya. Ada Mas Rudi Siap, Mbak. almarhum ya, aduh Iya. sahabat kita ya. Aduh ini ada Siap. sahabatku juga ya Mbak Nindi. Teman-teman Antropers. Terus penelitian Antropers. tentang jaringan preman dan kriminalitas. Seru nih pasti nih. Siapa? Penelitian dan penggalangan dukungan politik untuk pemilu Kada Banjarbaru. Oke. Ya. Kemudian buku editor dinamika sosial budaya. Wow. Buku sejarah Ya. pemikiran analis jaringan sosial perjalanan sebuah paradigma. Wow. Keren, keren. Ya. Didoain lancar ya produksinya. Jadi, Amin. Amin, Mbak. amin. Kemudian ini research ya, Iya, non-military hasil threat riset kita. to sustainable development through social network in analysis in tourism area, tropical Ya. society. Wah, banyak deh. Ini ada Mas Rudi. Wah, Mas Ya. Rudi. Ya. Tribut ya untuk Mas Rudi ya. Semoga Ya. rest in peace. Rest in peace, Mbak. Bukunya Pusat Analisis Jaringan. Ini bukunya pusat ini ya, yang Mas Randy juga ikutan Ya. support ya, gini ya. Oke. Ya. Ya, Banyak deh betul, intinya. Mbak. Pokoknya mau Siap, ngomong Mbak. bahwa ini pas banget deh buat ngebahas tentang jaringan. Dan jaringan ini penting sekali karena unless you're networking, you are not working ya. Ya Yes. kan? Kalau nggak ada network, nggak ada Betul sekali, kerjaan. Mbak. Iya. Kita hidup dalam Oke, Mas jaringan, Rudi. Mbak Mona. Betul, betul. Oke, Mas Randy, Ya. monggo. What are you going to talk about? Oke, boleh saya share screen ya? Yes, sure. Oke.
Bisa nggak? Bisa kan? Bisa, Mbak. Siap. Oke. Coba ya. Oh, masih perlu jadi Ah, co-host kayaknya Mbak Mona oke, izin. oke. Atau Bentar. dari Mbak Mona juga nggak apa-apa. Eh, jangan karena nanti oke, karena itu kan Oke. bukan PPT ya. Monggo. Iya. Wow, kita akan bahas tentang jaringan sosial. Silakan. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Mona ya sudah berkenan untuk disediakan waktu ya buat kita ngobrol-ngobrol dan sharing tentang jaringan sosial dalam organisasi ya. Saya malah nungguin Sebetulnya, nih, Mas. oh gitu, malah menunggu Oke, ya. ya, seru pokoknya. Monggo. Jadi sebetulnya Mm-mm. kalau sudah keluar ya, sudah muncul slide-nya ya. Ya, udah keluar, udah keluar. Clear. Baik, Mm-mm. jadi kalau boleh kita bercerita sedikit, ini sebetulnya adalah judul dari buku pertamanya Mas Rudi ya. Mas Ya Rudi. seperti, Rudi siapa ya? ya Rudi siapa? Mas Rudi Agusyanto. Rudi Jadi Agusyanto ya. Saya punya bukunya. ya betul Mbak Mona. Terima kasih sudah ikut membeli. Jadi eh, Mas Rudi adalah salah satu peneliti jaringan sosial dari tahun Ya. 1980-an, 83, 84 gitu ya. Nah, Mm-mm. bukunya beliau ini adalah buku pertama, bisa saya bilang, penelitian pertama di Indonesia tentang jaringan sosial tahun Mm. 88 adalah Mm-mm. penelitiannya Mas Rudi Agusyanto. Mm. Dan Mm-mm. saya kebetulan dari sejak tahun 2007 ya, saya ngikut dengan beliau 2009 penelitian, saya lulus. Kemudian saya Mm-mm. mengikuti beliau beberapa tahun, kemudian sempat berkelana ya, berkelana Mm-mm. satu dua tempat, lalu kemudian saya kembali lagi ke pusat analisis jaringan sosial. Mm-mm. Jadi kalau kita lanjutkan ya, Mm-mm. sebetulnya apa sih social network itu ya? Mm-mm. Sebetulnya Mm-mm. social network itu bisa dibilang mulai dari tahun 1908 ya, namanya George Mm-mm. Simmel. Ya, Mm-mm. Simal. jadi Mm-mm. Simmel baru bicara tentang hubungan diadik ya. Hubungan diadik itu artinya antar pasang, antar orang, antara hubungan A ke Mm-mm. B. Mm-mm. Simmel bilang bahwa cinta, persepsi, kebencian, harapan, dan ketakutan itu ada pada hubungan-hubungan diadik. Mm-mm. Jadi apa yang dirasakan cinta saya, kalau zaman sekarang bucin-bucin ya, apa yang dirasakan oleh saya ketika punya pacar X tuh, itu begitu dunianya adalah dunia cuman milik kita berdua. Mm. Dan itu ungkapan yang memang dalam kenyataannya demikian. Mm-mm. Bagaimana kalau menurut Simel persepsi bagaimana saya memandang cinta saya gitu ya. Mm-mm. Cintaku Mm-mm. pada dirimu tuh begitu luar biasa lah. Istilah Mm-mm. zaman anak sekarang bucin. Mm-mm. Nah lalu kemudian selain daripada itu Simel juga menghasilkan pemikiran-pemikiran lain sosiometri ya di tahun 1930-an gitu ya. Ini Mm. mungkin ada hubungannya dengan kalau Mbak Mona sebelumnya share tentang grup teori ya atau beberapa istilahnya Group think, dinamika kelompok group think group teori. think. Ya. Mm-mm. Think teori itu juga tidak lepas daripada pengaruh yang terjadi di era tahun 1930-an gitu ya. Mm. Jadi Mm-mm. di mana tokoh-tokohnya pada saat itu ada Lewin, ada psikolog-psikolog Ya. pada Good zaman Lewin. itu ya. Ya. Ya, psikolog sosial. Mm-mm. Dan Moreno di tahun 1930 itu semua psikologi sosial. Yang Mm-mm. mana berkembang menjadi dua kutub. Ya, kalau kita bicara sejarah nanti akan saya bahas lebih panjang dalam buku saya, Sejarah Pemikiran Analisis Jaringan Sosial.
yang mudah-mudahan nanti berkesempatan juga ya dengan Mbak Mona juga. Nah, siap. terdapat Mas, dua bentar kutub. Mas Baik, Randy. baik, Simel baik. ini ngebahas tentang hubungan diadik ya. Yes, Banyak juga yes, ngebahas terkait dengan konflik ya. yes, betul dalam perkembangannya. Iya, iya. Karena juga Eh, pengaruhnya dengan mm, Durkheim dan selainnya struktur sosial daripada masa-masa zaman itu ya. iya, iya, Juga iya. dipengaruhi oleh Durkheim, Emile Durkheim ya, salah satu Mm-mm. pengaruh kuat. Dan Oke, juga iya. ya, dan juga pemikir-pemikir seperti zamannya ya, Durkheim, Weber dan Marx. Iya, iya, iya. Kalau Ya. di komunikasi itu kita nyebut konflik ada dalam hubungan yang penting. Jadi kalau ada hubungan yang penting sama seseorang, pasti ada konflik. Kalau kalau nggak penting, ada konflik juga dicuekin aja, ngapain mikirin gitu ya. Sama Oke, Mas. seperti kalau misalkan saya bilang yang bisa melukai saya ataupun yang bisa Nah, melukai kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. iya betul. Ya itu betul Ya, betul. dalam organisasi pertemanan, pengkhianatan gitu ya kita bicara. Yang Hmm, paling dekat dan mampu melukai adalah mereka yang paling dekat dengan kita. Semakin dekat oke. pasti akan semakin sakit. Iya, Kenapa? Karena mereka yang tahu tentang kita, iya, ya. Dan mereka yang iya, bukan golongan kita, mereka yang bukan teman kita, mau ngomong kayak apa aja juga ya keluar kuping kiri, masuk iya, lagi kan, masuk kanan ya keluar kiri gitu kan. iya, Nah, iya. itu juga nanti kalau mau lebih dalam itu ada pada transitivity, konsep-konsep transitivity yang juga kembangan dari Simel dalam network. Jadi misalkan saya punya hubungan dengan A, maka sudah pasti hubungan saya ke A intens, maka hubungan saya ke C misalkan itu akan semakin berkurang. Oke. Nah, Hmm. ini yang kemudian dari Simel sosiometri melahirkan yang disebut dengan jaringan sosial formalis. Ya, ini Hmm. juga berangkat dari Simel dan ada perkembangan yang kedua. Perkembangan yang Hmm. kedua yang berasal dari Manchester School ya. Ini adalah Hmm. aliran Manchester School yang dikomandoi oleh namanya John Arunden Barnes. Hmm. Ya, Hmm. Barnes ini adalah seorang antropolog dari Manchester Hmm. School ya, yang Hmm. pertama kali mengatakan atau menuliskan tentang social network analysis. Hmm. Jadi kalau pemikir-pemikir sebelum itu belum sampai Lewin dan lain sebagainya, belum sampai dengan mengatakan social network analysis, mereka masih memandang sebagai sebuah kelompok. Hmm. Ya. Nah, pertama kali yang mencetuskan konsep social network analysis adalah Barnes tahun 1954. Hmm. Hmm. Nah, kemudian berkembang ya yang dikenal dengan nama jaringan sosial deskriptif. Hmm. Nah, jaringan sosial deskriptif itu adalah jaringan sosial yang khas dari antropologi. Artinya penelitian-penelitian yang mendalam tentang apa yang disebut terhadap sebuah hubungan sosial, hubungan pertemanan, hubungan Hmm. percintaan, hubungan Hmm. antar pedagang narkoba, itu Hmm. digambarkan secara lebih mendalam karena tradisi-tradisi oleh antropolog-antropolog. Dilanjutkan Hmm. di tahun 1969, dilanjutkan 1970-an. Nah, Hmm. kemudian di tahun di sisi yang berbeda ya, kalau tadi di UK, di Eropa, di Amerika tahun 1970-an juga mengalami perkembangan social network yang begitu pesat ya. Nah, perkembangan yang begitu pesat itu menghasilkan, saya persingkat gitu ya, dari yang banyak sekali cerita tentang pemikiran Hmm. jaringan sosial. Di tahun Hmm. 78 itu Profesor almarhum juga Parsudi Suparlan itu diundang untuk mengikuti pertemuan ya, Hmm. pertemuan Hmm. pemikir-pemikir jaringan sosial di Indonesia di Amerika Serikat. Hmm. Nah, yang berangkat dari Indonesia pada saat itu atau scholars Indonesia yang lagi belajar di Amerika itu ada Prof. Parsudi Suparlan dengan Prof. Alwi dari komunikasi.
Ya mungkin dosennya Ibu ya. Iya, iya, iya. Prof. Alwi dan Prof. Prof. Alwi Parsudi Dahlan. Suparlan. Iya, Prof. Alwi betul. Dahlan. Ya, Oke, Prof. Alwi ya Dahlan. ya, dia emang dari Amerika, beliau. Yes, yes, yes. Uh, Jadi both, yang both are my suhu. siap. Saya kenal Pak Jadi, Marsudi juga, saya kenal Prof. Alwi juga. ya, Ya, Prof. siap. Alwi guru saya, Pak Marsudi. Ketika saya di Antrop, saya sempat bertemu dengan beliau, ngobrol berkali-kali. Ya, 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 ya itu dua orang hebat ya. Ya. Apalagi ya Prof. Parsudi juga ya. Ya dua orang itu yang mengikuti acara pertemuan conference social network analysis. Oke. Jadi bisa dibilang yang membawa social network analysis ke Indonesia dari tahun itu adalah Profesor Parsudi Suparlan dan Prof. Alwi Dahlan. Nah, kemudian turunannya nanti setelah Prof. Parsudi ya, ada asistennya juga yang dikenal sampai dengan hari ini adalah Mas Rudi Agusyanto ya. Dan juga sebelumnya Mas Afid atau Profesor Ahmad Ferdiani Saifuddin. Nah, Afid, Insya Allah, ya, almarhum ya. almarhum, sedih sekali, merinding saya. Iya, ini orang-orang yang luar biasa ya. Ya, Prof. ya, Marsudi, Prof. Afid, Mas ya, Rudi. I know them very well. ya, I'm happy to know them. ya. Apa ya, merinding ya dengarnya betul. Oke. Ya, mereka. Ya, mereka pemikir-pemikir yang membawa jaringan sosial ke Indonesia, Mbak Mona. Oke. Mas Rudi, Mas Randy, Randy, saya siap. mau dapat penjelasan ya. Boleh. What is social network yang mau dibilang dari Simol sampai sampai sekarang? Ini apa nih yang penting dari social network ini? Wah, luar biasa pertanyaannya Mbak Mona nih ya. Jadi apa boleh kita masuk ke slide berikutnya ya biar enak nih. Boleh. Jadi sebetulnya apa sih yang membuat atau munculnya social network itu tuh kenapa gitu ya dari awal tahun 1954 gitu ya, di mana pada saat itu bisa dibilang dalam antropologi 1920 Malinowski dan Radcliffe Brown teman-temannya ya dalam rentang waktu itu sangat kuat paradigma antropologi ya struktural fungsional gitu ya. Struktural fungsional dan juga struktural, di mana Radcliffe Brown itu juga bisa dibilang gurunya seorang Barnes tadi ya, John Arundel Barnes. Orang yang juga mencetuskan pertama kali tentang social network analysis. Jadi kalau saya tafsirkan gitu ya Mbak Mona ya, boleh dibilang jaringan sosial itu telah lahir dua kali. Oke. Yang pertama itu di tahun 1950-an di mana dan 60-an tentunya ya, di mana pada saat itu masyarakat tradisional dalam tanda kutip ya. Pada saat itu kan antropolog berkembang karena meneliti mereka masyarakat yang bukan Eropa atau yang mereka sebut masyarakat tradisional. Sedangkan di sisi lain gitu ya, misalkan contohnya sosiologi, orang Eropa melihat orang Eropa. Nah, di antropologi pada saat itu suku-suku terbelakang itu sudah mulai bisa dikatakan habis. Ya. Bisa dikatakan habis, dan bagaimana kemudian antropolog ini itu memandang masyarakat yang tidak lagi dalam tanda kutip tradisional. Nah, mereka mulai masuk ke masyarakat perkotaan di Afrika pada saat itu ya, melalui yang dikomandoi oleh lembaga namanya RLI. Komandonya siapa? Barnes, Mitchell, dan teman-teman lainnya. Nah, mereka juga berangkat dan mengatakan bahwa jaringan sosial ini sebuah solusi untuk memandang kompleksitas dalam masyarakat.
Jadi kalau Oke. dikatakan pertama munculnya adalah pada saat keterbatasan masyarakat tradisional atau savage ya, masyarakat-masyarakat yang katanya terbelakang. Yang kedua, jaringan sosial ibarat lahir kembali gitu ya. Ketika di zaman 1970-an sampai 80-an bisa dibilang muncul tenggelam gitu ya. Karena pengaruh Clifford Geertz dan teman-teman lainnya ya tentang interpretif yang begitu kuat paradigmanya pada tahun sekian. Kemudian baru muncul lagi adalah bisa dibilang ya 10 tahunan inilah, 10 sampai 2 tahunan ini gitu ya. Di mana era teknologi informasi melakukan sebuah transformasi yang luar biasa besar dalam seluruh kehidupan kita. Dan bagaimana kemudian kita memandang masyarakat yang begitu cepat geraknya, teknologi informasi yang begitu dahsyat, atau bahasa kerennya sekarang ada big data, ada personally identifiable information, ya, lalu kemudian IoT, Internet of Things gitu ya. Gimana nih kita memandang masyarakat sekarang ini? Nah, jadi boleh dibilang asumsi dasar yang pertama adalah kompleksitas cara memandang masyarakat. Sehingga karena kebutuhan memahami kompleksitas dalam masyarakat itu lahir kembali jaringan sosial. Oke. Nah, Oke. Oke, itu asumsi dasar yang pertama munculnya jaringan sosial. Lalu yang kedua, ada perubahan paradigma dari yang struktural fungsional menjadi proses. Jadi ya kehidupan sebagai sebuah proses ya, bukan lagi sebagaimana kita pahami sebelumnya single bounded entity ya, artinya satu masyarakat itu satu teritorial. Masyarakat Jawa adalah mereka yang tinggal di Jawa dan tinggal di Jawa Tengah dalam satu batas yang tegas. Ya, jadi ketika sebelumnya saya katakan ada perubahan paradigma dari struktur dan fungsi menuju ke proses, ya. Begitupun dengan cara memandang masyarakat tadi yang tidak lagi bisa dikatakan dalam satu ruang, ya, ruang yang kaku, melainkan lintas batas. Konsekuensi kemudian yang muncul adalah perlunya menempatkan manusia sebagai sentral. Ya, jadi manusia kemudian menjadi subjek yang sebelumnya kita anggap bahwa mereka adalah objek penelitian. No, dalam jaringan kita gambarkan manusia itu sebagai subjek. Subjek dan subjek. Yang dalam buku saya nanti saya sebut sebagai intersubjectivity. Ya, jadi manusia sebagai subjek itu dipahami dalam kerangka yang baru. Ya, di mana sekarang kita tidak lagi bisa melihat dalam struktur fungsi menuju ke proses, ya kan? Lalu kemudian teritorial wilayah, kemudian masyarakat selalu cross cutting atau lintas batas. Jadi perlunya kita menempatkan manusia sebagai subjek. Dan tadi dan berikutnya lagi adalah perubahan gerak ya, perubahan dinamika dan gerak yang menjadi begitu dengan teknologi informasi begitu cepat. Kemudian kita bertanya, bagaimana kita memahami perubahan dinamika dan gerak agar kita bisa membaca yang namanya keteraturan. Ya, jadi pentingnya sebuah bisa dibilang sebuah keteraturan yang seperti apa yang mampu kita baca gitu ya, itu sangat sangat membutuhkan paradigma baru yang kita sebut sebagai jaringan sosial untuk memandang masyarakat, memandang gerak perubahan dinamika dari sebuah masyarakat. Jadi itu sekilas kalau saya boleh gambarkan tentang asumsi dasar tentang jaringan sosial. Oke. Ya, Mas. Baik, silakan. Ini seru ya. Tetapi Siap, masih ini abstrak, oke, abstrak. Oke. Turunin lagi ke Baik. sesuatu yang
tinggal dimakan, terus nanti balik Ya. lagi ke yang ini, yang konsep lagi. Kira-kira Oke. dalam slide-nya kemana nih? Dalam apa, Mbak Mona? Sorry. Aplikasinya, dalam Oke. konteks aplikatifnya apa? Oke, saya turunkan Misalnya, lagi ya. turunin dulu. Oke, saya turunkan lagi analisis jaringan. Jadi sebetulnya memang alurnya seperti itu, Mbak Mona ya. Jadi slide saya memang berikutnya saya bicara analisis jaringan sosial adalah yang pertama orang. Orang ini yang kita sebut sebagai node atau titik atau aktor. Ya. Oke. Lalu ya, kemudian bisa juga kita sebut sebagai objek. Atau juga sebuah kejadian. Atau juga sebuah entitas negara. Atau juga sebuah perusahaan. Ya. Oke. Perusahaan akan menarik kalau kita lihat jaringan sosial. Jangan-jangan, ini saya bicara jangan-jangan ya Mbak. Dari perusahaan misalkan yang menguasai sumber daya tertentu di tempat-tempat tertentu, ya saya nggak sebut di mana tempatnya dan bidangnya apa, kementeriannya apa, tidak. Jangan-jangan dari PT-PT yang ada ini isinya adalah orang-orang tertentu, hubungan antar orang, jaringan. Dalam Jadi, jaringan yang senternya ada center, lalu si center itu menarik jaringannya gitu ya. Iya. Jadi PT itu hanya sebagai sebuah kendaraan, sebagai sebuah boneka aja Mbak Mona. Sebuah boneka, sebuah kendaraan yang saya pakai, yang kita sepakati berpakai, bisa teman dan bukan teman, ya bisa musuh. Kita sama-sama menyepakati bahwa misalnya tahun ini sekian yang bisa dikuasai dari suatu sumber daya, ya, yang dikasih aksesnya oleh negara. Nah, orang-orang ini kemudian membentuk PT-PT yang sebetulnya adalah orang antar orang, A, B, C, D, E, F, G. PT-nya bisa 10, bisa 15, tapi orangnya ya cuman mereka. Yang berbagi jatah terhadap sebuah atau suatu kuota misalkan. Oke. Gitu ya. Jadi ini makin seru nih. Nah, orang-orang ini ya terikat oleh satu ikatan antara A dengan B. B dengan C. C dengan D. Ada seperangkat ikatan yang menghubungkan mereka untuk menjadi satu. Yaitu adanya hubungan sosial. Ya, Mas Randy, yang di bawah di dalam slide ini, di bawah itu ada gambar yang halus begitu ya. Tampak seperti network ya. Ini mungkin analogi dalam visual ya. Iya, betul sekali. Betul sekali, Mbak Mona. Ya, jadi ibarat diikat oleh sebuah hubungan. Ya, jadi sama halnya kita bicara dengan jaringan gas gitu ya. Jaringan gas itu ada misalkan SPBG, ada gas yang masuk, dikompresi, kemudian ada gas yang keluar. Dalam infrastruktur sebetulnya sebagaimana interkoneksi, saling terkoneksi satu sama lain. Nah, di manusia atau di masyarakat juga kita ibaratkan, abstraksikan juga sama. Ada seperangkat ikatan yang menghubungkan, ya, menghubungkan antara A ke B, antara titik SPBG misalkan di satu tempat itu masuknya dari mana, misalkan dari Pertamina gitu ya. Masuk ke sebuah SPBG, dari situ lalu kemudian di breakdown lagi alirannya, dikompresi sampai dengan masuk ke rumah warga. Nah, ini ada arsitektur jaringan sebetulnya ya yang mengalirkan gas dari misalkan hulu ke hilir. Kalau di industri migas itu kan ada industri hulu dan industri hilir ya. Nah, kemudian aliran-aliran ini ya diikat oleh sebuah hubungan. Kalau di gas itu ada pipa, di manusia ada seperangkat ikatan, ada garis. Ya, jadi yang pertama orang,
bisa objek kejadian. Yang kedua ada garis. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah adanya arus atau anak panah. Ya, anak panah itu menuju kemana? Menuju ke A, menuju ke B, menuju ke C, dari Pertamina misalkan ke SPBG, arahnya jelas. Mengalirkan ikatan, mengalirkan muatan gas. Ya. Nah, menuju ke B misalkan. Jadi arusnya, arahnya jelas. Nah, ini kemudian membedakan mana jaringan sosial yang bisa dibilang deskriptif dan mana yang formalisme atau yang sangat kental nuansa positivistiknya, di mana mereka tidak menempatkan adanya arus, tapi hanya yang pertama dan hanya yang kedua, tapi tidak ada anak panah menuju kemana dan apa muatannya. Ya, ini yang sering kali ada pada pemikir-pemikir jaringan sosial yang memiliki pengaruh kuantitatif yang begitu kuat. Sebagaimana dari awal berdirinya pemikiran jaringan sosial ini ya, dari mulai psikologi sosial, matematikawan, dan lain sebagainya sampai dengan hari ini. Nah, di saya gitu ya, di kita ya antropologi yang belajar jaringan sosial, kita menemukan adanya arus, adanya anak panah gitu ya. Adanya anak panah. Anak Kemana panah nih menuju gitu ya? kemana? Iya. Yes. Misalkan gitu Mbak Mona ya. Ini omongan ini, Mas Randy, omongan ini nih Iya. udah langsung bisa kelihatan petanya apa yang terjadi dalam sebuah realitas, dalam sebuah gambaran. Ya. Ya. Tonjok Ibarat banget nih. Misalkan suami istri gitu ya, antara suami dan antara istri. Apa muatan sosialnya? Arusnya kemana? Misalkan kita kategorisasi uang. Ketika uang bisa jadi dari suami ke istri. Atau bisa sebaliknya. Istri yang bekerja mengalirkan muatan atau arus uang ke suami. Atau bisa juga misalkan pasangan diadik ini ya memiliki anak yang otomatis misalkan ada A, ada B, dan ada C, maka jauh lebih kuat hubungan antara ketiganya dibandingkan belum ada titik ketiga, belum ada anak antara A dan B. Dan muatan sosialnya bisa jadi uang itu dua-duanya ngasih ke anak kalau dia anak tunggal. Atau bisa jadi A dan B sudah bercerai dan anaknya banyak. Bisa jadi anak-anaknya ini satu minta sama si ibu, satu lagi minta sama si bapak. Dan ini kejadian, faktanya banyak. Jadi anak-anak misalkan arusnya ya udah beda ya, arusnya bisa kelihatan beda. Ya. Nah, betul. sekarang gini, why ini nih kepakainya buat apa? Buat menjelaskan apa? Oke. Ini bisa dipakai jadi perjalanan saya bilang dalam Mas Rudi misalkan sebelumnya dalam buku 2018 ya mengatakan bahwa ya jaringan sosial adalah paradigma, tapi bagaimana menjadi sebuah paradigma? Nah, jaringan sosial bisa ditempatkan sebagai unit analisis ya, sebagai metode, tapi juga bisa sebagai paradigma. Ya, untuk melihat memandang dunia gitu ya. Sebuah kerangka berpikir untuk memandang dunia. Kita bicara ada jaringan gas, jaringan PLN, jaringan air, jaringan sel. Ya, kita bicara jaringan politik. Kita bicara jaringan marketing atau network marketing. Kita bicara lagi kemudian jaringan jalan, jaringan lampu merah. Bagaimana sih mengatur lampu merah atau mengatur kemacetan dengan jaringan kendaraan, jaringan lampu merah, dan jaringan jalan? Dipahami dalam satu ruang. Tapi karena ini jaringan, tidak hanya ruang, tapi juga ada waktu.
Jadi kita memahami misalkan kenapa sih tol dalam kota itu selalu macet setiap pagi ya. Karena kita lihat dari jaringan jalan, jaringan kendaraan, dan jaringan lampu merah misalkan. Atau titik-titik pemberhentian orang. Jangan-jangan karena waktu-waktu tertentu jam 7 dan 9 pagi tol dalam kota macetnya luar biasa. Begitupun jam pulang kantor. Tapi setelah itu jamnya relatif lebih ya lebih tidak macet. Dan bahkan jam hari Minggu pagi, jam 7, jam 8 kosong melompong. Artinya apa? Artinya ada manusia ya yang bergerak atau jaringan yang bergerak yang mengakibatkan kemacetan yang juga dipengaruhi oleh jaringan yang lain gitu ya. Misalkan lampu merah, gimana kalau misalnya kita bisa mengatur lampu merah itu dinamis sesuai dengan tindakan sikap manusia, aktivitas jaringan ya pada arah-arah dan arus tertentu gitu ya. Arusnya kemana nih? Kontraflow-nya kemana? Kalau pagi semua orang, semua kendaraan menuju kemana? Kita bisa melihatnya semua sebagai kerangka berpikir. Dan ini yang coba dibawa nafas ini atau semangat ini oleh seorang pemikir ya, guru saya Mas Rudi gitu ya. Nah, dia mengenakan bahwa ini adalah sebuah kerangka berpikir. Jadi tidak hanya sebagai unit analisis, tidak hanya sebagai metode pengumpulan data, ya, tapi adalah sebuah paradigma. Gitu Mbak Mona. Jadi dapat digunakan oleh apa? Apapun kita bisa bahas. Jaringan teroris kita bisa bahas, jaringan narkoba kita bisa bahas, jaringan jalan kita bisa bahas, jaringan lampu merah kita bisa bahas. Semuanya kita bisa bahas. Misalnya Jadi penelitian terkait tadi ya research tentang crime atau ya, tentang apa terorisme itu seperti ya. apa tuh kira-kira? Bagaimana bisa ditarik sebuah kasus terkait dengan paradigma ini atau teori ini jaringan sosial? Ya. Misalkan begini ya Mbak Mona ya. Tadi sebetulnya ada satu pernyataan menarik gitu ya. Ada nggak sih sebetulnya teori jaringan sosial gitu ya? Nah, walau untuk menjawab ini mungkin kita butuh waktu yang jauh lebih banyak gitu ya daripada ini ya. Tapi boleh saya batasi dulu bahwa jaringan sosial sebagai kerangka berpikir ya ataupun sebagai unit analisis. Ya. Nah, bagaimana melihat sebuah jaringan ya, misalkan jaringan teroris, ada nggak sih sebetulnya beberapa kali kita dengar yang namanya teroris itu adalah lone wolf, jadi serigala yang sendirian. Ya. Walaupun sebenarnya ada nggak serigala yang bergerak beroperasi, ya beroperasi itu tidak sebagai pack atau kawanan. Kalau di antropologi kan kita sebut kalau nggak pack gitu ya, atau nggak bands. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial yang mana sebetulnya dia selalu punya hubungan sosial dengan orang, teroris sekalipun. Nah, kenapa kemudian kita jarang sekali mendengar ketika misalkan ada kejadian teroris, ketika misalkan ada kejadian narkoba, ya ampun saya orang tuanya nggak pernah menyangka loh kalau anak saya ini kena kasus narkoba. Sering kan kita orang ya Allah anaknya si X itu ternyata baru ketangkep gara-gara ganja gitu ya. Ya Allah misalkan anaknya si X lagi tertangkap misalkan dalam kasus prostitusi, tahu nggak sih lu gitu, ngobrol ngerumpi jaringan gosip gitu ya. Dan juga saya nggak nyangka gitu ya, tetangga kita yang di sebelah rumah itu ternyata digerebek sama Densus 88. Kenapa bisa demikian? Karena manusia itu selalu bekerja berdasarkan hubungan sosial. Ya. Jadi manusia hidup dengan membangun jaringan-jaringan dan membangun hubungan sosial. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia ngerjain kuliah, gitu ya, ngerjain tugas-tugas kuliah, dengan siapa dia berangkat ke sekolah,
dengan siapa dia main, dengan siapa dia beli narkoba, dengan siapa muatan-muatan sosial ini mengikat kita sebagai individu. Dengan siapa dalam Iya. jaringan teroris, ya, logistik itu kita terima. Dengan siapa kita menerima atau ini penganten dalam tanda kutip ya dalam jaringan teroris itu ada penganten yang berikutnya, penganten yang perlu dibina. Jadi dalam jaringan teroris itu juga ya itu mereka terdiri dari banyak muatan sosial. Bukan berarti kita sebut jaringan sosial JAT gitu misalkan ya. Atau jaringan sosial X gitu, jaringan teroris X. Nah, di dalam jaringan teroris X itu sebetulnya banyak muatan-muatan yang bisa di breakdown di dalam jaringan teroris. Di mana masing-masing jaringan ini punya orang yang berbeda ya, dengan muatan yang berbeda. Bahasanya Peter Morville tahun 2004 ya, yang dikutip juga sama Mas Rudi, ada di dalam bukunya di tahun 2007 dan juga di tahun 2010 ya, dengan judulnya Fenomena Dunia Mengecil. Nah, Peter Morville mengatakan we use content to find people, we use people to find content. Ya, jadi kita bisa mendefinisikan orang-orang dari kontennya, muatannya, atau dari muatannya baru ke orang kita cari. Gitu, Misalnya gimana? Misalkan saya mau meminjam buku, biasanya saya itu ke siapa ya? Minjem buku tentang buku-buku langka sejarah. Saya kemana? Kolektor buku sejarah. Sejarah Indonesia misalnya, sejarah perjuangan Indonesia gitu. Yes, buku-buku yang jarang gitu ya. Saya orangnya di kepala saya ada. Saya mau minta tanya ke siapa tuh ada. X gitu ya. Begitupun misalkan saya mau cari buku-buku langka pendiri-pendiri intelijen Indonesia seperti Ali Murtopo, Benny Murdani dan lain sebagainya itu ya. Kemana saya dalam kepala saya itu ada. Dan misalkan saya mau minjem duit, paling gampang Bang Mona, saya mau pinjem duit itu ke siapa ya? Ah, itu orangnya beda lagi. Orangnya beda lagi. Dan si XXX A B C D saya bisa pinjemin duit selama ini, dan kalau ke Z saya nggak bisa minjem duit walaupun dia kaya dan dia teman saya dan lain sebagainya. Jadi dalam kepala kita itu ya orang itu sudah terdefinisikan dengan muatan sosial. Ya. Antara saya bisa mengingat teman saya untuk muatan sosial tertentu. Oh iya, orangnya ini. Saya butuh perlindungan, saya butuh nasihat politik, saya minta petunjuk gitu ya. Orangnya adalah ini. Kita ada masing-masing dan itu bisa dipetakan dalam sebuah pola. Kenapa pola? Karena selalu demikian yang terjadi. Dan itu bisa di breakdown dalam jaringan teroris atau abstraksi daripada yang tadi kita diskusikan itu ada pada jaringan-jaringan yang dapat kita temui dimanapun. Jaringan teroris, pembinaannya siapa? Di preman juga ada, Mbak Mona. Karena preman harus bekerja secara profesional gitu ya. Nah, mereka tuh ada muatan sosial pembinaan. Siapa yang membina? Ada orangnya, si A, si B. Kalau A nggak ada, ya B. Mereka ngebina jaringan ini. Lalu kemudian perekrutan preman juga punya jaringan tersendiri yang orangnya berbeda-beda. Approval-nya kemana, mereka juga beda. Ya. Mas Randy, saya bisa saya bisa memahami bahwa mengapa kajian ini sangat penting untuk intelligence, untuk kajian-kajian polisian dan lain sebagainya. Tidak hanya itu sebenarnya, orang-orang sosial, akademisi dan juga sebenarnya kita dengan sangat mudah bisa memetakan tentang interaksi terjalin itu melalui link dari agen siapa, ya kan? Kemudian sejauh mana interaksinya. Saya pernah mendengar satu penjelasan yang menurut saya menarik ya. Siapa yang ngomong saya lupa ya. Tetapi begini, di dunia ini kita mau ketemu sama siapa aja, itu maksimal 7 layers gitu.
Ya, Jadi misalnya mau ketemu sama siapa saja di Indonesia misalnya ya, ya, eh, seseorang yang memang kita ingin temui itu ya. Kita nggak kenal tuh, ya, tetapi untuk meraih ke sana 7 layers. Eh, ya, ke kemana saja, not only in Indonesia, ya, tapi juga di mana saja di dunia ini. Jadi kita tuh pasti ya, punya link. Ada yang cuman satu link, satu layer, ada ya, yang perlu ya, 3 layer, ada yang maksimal tuh 7 layers gitu. Jadi ya, misalnya saya ingin ketemu sama apa namanya artis di mana misalnya gitu ya, atau seorang ya, akademisi di mana misalnya gitu ya. ya, Berarti kita akan ngelink ke sana, ke organisasi ini, lalu ke sini, lalu ke sini dan lain sebagainya. Jadi ini juga sebenarnya pemetaan yang bisa kita lihat dalam dengan teori jaringan sosial ini gitu ya, analisis jaringan ya, sosial ini. Dan dengan ya, memahami analisis jaringan sosial ini, dengan sangat mudah kita bisa menggambarkan eh, cara kita melakukan penelitian. Kalau ya, analisis jaringan sosial ini bisa dipakai sebagai unit metode atau juga ya, sebagai teori atau sebagai kerangka berpikir atau sebagai paradigma, ya. kita bisa melihat secara unit metodenya itu, metode penelitian itu ini ya, berarti ke siapa nih, ke siapa berikutnya di dan lain sebagainya begitu ya. Ya, Is it ya, correct? ya. Yes, betul sekali Mbak Mona. Saya tambahin sebetulnya itu adalah penelitiannya Milgram ya, salah satu ahli jaringan juga di tahun 1960-an, 1965 atau 67 gitu ya persisnya ya. Yang dikenal dengan the 6 degrees of separation. 6 degrees Jadi of separation. 6 degrees separation. 6 ya. Jadi semua orang di mana saja dalam dunia mana 6 ya, saja nggak sampai itu 7 ya. 6 Saya terkenal dengan tambahin teori the sendiri tuh tadi. six siap the 6 degrees of separation Mbak Mona. Nah, Ya, ya. itu Ya. berdasarkan Bagus penelitian lah, lebih ringkas. itu berdasarkan Milgram ya, yang eksperimennya dia yang mengirim kurang lebih pertama 150 surat dan kedua 300-an surat gitu ya dari Hmm. pantai barat Amerika ke Hmm. pantai timur Amerika. Nah, dia kirim surat ke semua teman-temannya dia dan menyampaikan orang yang ada di ujung timur Amerika, dan ternyata dia temukan semuanya tidak pernah lebih dari 6 gitu ya. 6 Maksimal tuh derajat 6 ya. maksimal 6. Nah, Maksimal 6. Ya. eh Saya percaya itu. dah Saya percaya ya itu, Mas. ya ya betul sekali. Nah, di tahun 2009 penelitian saya di Banjarbaru, ya walaupun itu penelitian preman ya, dan orang yang saya wawancarai sekitar 40-an orang, itu kita mendapati bahwa sebetulnya derajat interkoneksi atau derajat keterhubungan gitu ya, keterpisahan ataupun keterhubungan orang gitu ya, itu hanya sekitar 2 sampai 3 orang. Ya. Ya, jadi Ya. dibukukan dalam, jadi penelitian saya bersama mentornya pada saat itu adalah Mas Rudi, yang dibukukan dalam bukunya Mas Rudi tahun 2010 dengan judul Fenomena Dunia Mengecil gitu ya. Mas Rudi katakan sebetulnya hanya 2 sampai 3 orang aja. Nah, Nggak sampai si benar, 6 tadi ya. nggak sampai 6 dengan 40-an orang penelitian kita, 40 sampai 50-an orang lah. Nah, di tahun 2016 menariknya Facebook mengeluarkan sebuah hasil penelitiannya dia ya 2016 dengan mengatakan bahwa sekarang derajat keterpisahan ataupun keterhubungan itu adalah 3,5 degrees of separation, yang terkenal menjadi, jadi lebih persisnya 3,57 orang dengan melakukan sampel di seluruh dunia. Nah, artinya tahun 2016 Facebook menguatkan apa yang pernah kita katakan di tahun 2009 dan di dalam bukunya Mas Rudi 2010 bahwa 6 degrees separation itu sudah diupdate
oleh Facebook dengan 3.5 degrees of separation. Nah itu, jadi sebetulnya Jadi menurut Facebook, ya tadi 6, terus Facebook tadi bilang 6, 3,5 sekian, Mas Rudi 3,5, bilang 2 sampai 3. 2-3 orang. 2 sampai 3 itu dengan konteks ya, dia hanya menyebut dalam sebuah konteks, betul nggak? Dalam Yes, konteks yes. satu kegiatan si preman tadi, ya kan? Dalam satu konteks politik. Satu Konteksnya konteks politik politik. sebetulnya ya. Ya, dalam Politik ya. satu konteks politik yang saya mulai dari jaringan preman. Mas, boleh Ya, nggak dibilangin, Mas boleh. Randy, boleh nggak itu si 2 sampai 3 itu Ya, adalah sama dengan mau mensimplifikasi ya, siapapun di dunia ini kita bisa temui yes, dengan layer 2 sampai 3. yes. Kayaknya kalau begitu terlalu berani deh. Are you sure Terlalu gitu? berani, memang. Hmm. Dan pada saat buku itu terbit ya, orang mungkin nggak Nah, ada yang percaya 2-3 iya, orang. iya, Tapi ketika Facebook yang mengatakan, ya, saya boleh dong berbangga. 6 tahun setelah penelitian saya, Facebook mengatakan hal yang mirip dengan penelitian 3,57. saya. 3,57 secara kuantitatifly. Ya, jadi ya Itu ketika orang udah mengatakan, ya Facebook mengatakan demikian, wow ini beneran apa ya, 3 orang di mana aja terkoneksi gitu ya. Presiden Trump sekalipun gitu misalkan. iya, exactly. I agree that. Ya, ya, Mas, ya. bentar. Tadi kayaknya kalau 2 kecepatan ya. Iya, I iya. don't know. I mean, mungkin kalau 2 itu mungkin terlalu apa ya? Siapa nih gitu temennya dia gitu loh, ya kan? Dan kalau because of technology, okay, I agree that gitu loh. Karena teknologi mengikat interaksi, networking sedunia, ya kan? Ada sesuatu yang memungkinkan untuk link itu terajut. Nah, without technology ya, yang tadi research-nya dalam konteks yang limited, saya ingin dapat penjelasan lebih lanjut nih. Kok bisa Boleh, boleh, berani? boleh, 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 boleh. Jadi Hmm. begini, berani gitu ya, dalam artian Hmm. kenapa sih? Hmm. Karena Apa sih argumennya kita gitu? ya kita seringkali, Hah. bukan seringkali ya, kita hampir tidak pernah mengetahui dengan siapa teman kita berteman. Ini Oke, katanya sih Jeremy Boysevain ya dalam bukunya dia oke. gitu ya. Hmm. Jadi kita tuh nggak pernah tahu teman kita tuh berteman sama siapa aja ya. Nah, yang lebih menariknya di era sekarang ini, Hmm. manusia itu semakin banyak konten dan konteks ya. Hmm. Hmm. Misalkan teman SMA, teman Hmm. SMP, di dalam Hmm. teman SMA dan teman SMP itu ada teman nongkrong lagi yang Hmm. nongkrongnya bisa beda-beda. Iya. Nah makanya seringkali kita sebut orang, lah Hmm. itu temen lo, iya itu temen gua, itu temen gua di Hmm. sini. Gitu. Jadi Hmm. semakin banyak konteks kehidupan, terutama ya di Hmm. jaringan-jaringan kita di perkotaan gitu ya, teman sekolah, SD, SMP, SMA, teman nongkrong, teman arisan, teman ke masjid, teman kantor A, teman kantor B, itu banyak sekali konteks yang kita punya. Hmm. Sehingga ya walau saya juga tidak menampik tentang teknologi ya, tapi yang dan kita katakan adalah sebuah hubungan pertemanan Hmm. di mana 2 dan 3 orang itu sangat mungkin untuk kita temukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya, jadi kita sering kali dunia ini sempit ya, dunia ini kecil ya. Iya. Oh itu Hmm. adekmu, itu saudaramu. Ternyata hubungannya karena banyak konteks tadi, Mbak. Banyak Iya, iya, iya. konteks dan banyak konten. Ya, Teman-teman misal, dari teman-teman saya adalah teman-teman saya. yes, yes. Jadi dengan begitu kita bisa tahu sebetulnya siapa teman kita yang mengenal si X.
Iya, Ya, Mas Rudi. Mas ya, Randy, kalau ini ya, adalah teman, kalau dia adalah orang gaul, oke lah, I agree with that ya, 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 tiga ya, setengah, tiga gitu, oke. Tetapi kalau ya. misalnya orang yang tidak luas pergaulannya, mungkin apa enggak sampai 6 tuh gitu. Eh, kalau begitu ya, itu bisa dicek ke sebetulnya begini, Mbak Mona. Facebook aja dari penelitian 200.000 orang, dia bilang rata-ratanya adalah 3,57. After Ya, technology, Facebook after teknologi. technology. Ya, Ya, after technology. artinya Hmm. artinya setelah dia menggunakan teknologi, dia gambarkan tuh ke seluruh Iya, dunia ya. iya, Hubungannya 3 degree separation. iya. Nah, kita tidak pakai teknologi, 2 Hmm? sampai 3 orang. Mm-mm. Ya, kita bilang nih, di dalam sebuah jaringan tempat kita. Artinya di dalam penelitian di Banjarbaru yang Mm-mm. kita temukan ya Mm-mm. dari jaringan ini Mm-mm. adalah 2 sampai 3 orang. Ya. Hmm. Ya, tentunya ini Sejauh-jauhnya kembali tuh lagi. tiga gitu ya. Sejauh-jauhnya tuh Ya, tiga. sejauh-jauhnya adalah 3. Jadi ini Mas kembali Randy, masalah ya ya. artinya Gimana Mbak apa tuh? Mona? Artinya apa tuh? Secara aplikatif, Hmm, artinya apa dalam kehidupan kita dengan layer tadi? Artinya sebetulnya sesuatu yang viral itu bisa sangat cepat di mana saja di dunia ini. Ya, ya artinya ketika bicara dengan teknologi ataupun ya tidak menggunakan teknologi, jaringan gosip gitu ya, itu sebetulnya istilah zaman dulu dinding itu berbicara. Ya, dinding bisa bicara, dinding bisa punya telinga. Nah, karena jaringan gosip terus saja itu mengalir antar orang. Nah, itu Mbak Mona. Mas Randy, Punya, ya, ya, tadi Mas Randy sebelum kita on ini, ya. sebelum kita rekam, tadi sempat ngobrol tentang ternyata pekerjaan itu Iya, adalah networking, ya kan? iya, iya, iya. Jadi unless you're not working, you're not working itu benar gitu. Benar. Artinya yang kerja di situ tuh sebenarnya ya network gitu. Ya, Coba apa itu artinya? Mungkin saya eh, lebih elaboratif. saya saya punya tulisan ya tahun 2018 gitu ya. Mungkin ini Hmm. boleh dibilang sangat sangat apa ya? Sangat coba kita tafsirkan sama-sama gitu ya bahwa uh, the future of work gitu ya, masa depan dunia kerja Hmm. itu adalah masyarakat jaringan gitu ya. Oke. Jadi Ya. orang Hmm. tersatukan oleh satu muatan yang sama. Ya, dalam sebuah kalau istilah di ekonomi itu ada namanya global supply value chain. Di Hmm. mana sebetulnya ya fenomena misalkan satu desa yang mampu menjadi desa pembuat logo terbaik di Hmm. Asia Tenggara. Hmm. Ya, jadi dia menyediakan jasa melalui website, ikut lomba desain logo dan lain sebagainya. Padahal dia berasal dari desa di mana yang mungkin bukan kota besar. Ya, artinya dia menyediakan sebuah kebutuhan untuk mendesain sebuah logo, baik baik logo perusahaan, logo roti, anything logo. Artinya ada momen dan juga ada muatan sosial yang menghubungkan antara ya Hmm. Hmm. penyedia jasa dan juga pengguna jasa. Hmm. Nah, itu juga bisa kejadian pada sebuah desa gitu ya. Yang misalkan ada beberapa perusahaan yang kerjaannya itu menjawab telepon customer service.
Ya, itu, ini pernah saya temukan desanya ya. Jadi di satu desa itu dia bikin PT satu rumah, ada sekitar 25 orang gitu ya bekerja. Kerjaannya cuman angkat telepon untuk menjawab. Ya, menjawab kliennya dari mana aja? Dari Jakarta ternyata perusahaannya. Ya, artinya ini bisa saling terkoneksi ketika ada satu muatan sosial yang sama. Dan ke depan kita nggak usah ke depan deh. Sekarang kita bicara sebuah aplikasi modern aja ya. Aplikasi modern itu misalkan sebuah apa ya, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa transportasi gitu ya. Kita kan nggak sebut merek ya. Nah, aplikasi ini penyedia jasa transportasi itu juga bisa kita lihat dalam struktur jaringan, di mana misalkan ada ojek, misalkan ojek pangkalan gitu ya, atau penyedia jasa transportasi lah, dan ada penggunanya. Jadi kita melihat aplikasi itu juga pada sebuah arsitektur dari jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain. Ada ikatan. Ada ikatan, ada titik ya, dan ada Ada anak titik, panah. ada anak panah. Ya, Ya. yes. Nah ini kemudian saya sebut dalam tulisan saya gitu ya. Saya bilang content based relationship. Jadi sebuah relationship gitu ya, sebuah hubungan sosial yang berdasarkan muatan. Ya, di satu sisi orang penyedia jasa nyari dia menyediakan kendaraannya dia dan jasanya dia. Di sisi lain orang mencari mana yang bisa dia gunakan sebagai sarana transportasi. Diketemukan oleh sebuah aplikasi yang menghubungkan keduanya. Ya, kecepatan itu menjadi begitu cepat sesuai dengan Mbak Mona bilang ya. Kecepatan yang multi konten. Dalam satu aplikasi itu juga banyak konten, banyak muatan sosial di dalam aplikasi tersebut yang saling menghubungkan orang oleh satu muatan sosial yang sama. Mas, Itu Mbak Mas Mona. Randy, Ya. tadi saya ingin dapat penjelasan tentang riset yang dilakukan terkait dengan di sebuah perusahaan, jadi corporate atau organization, di mana member di dalam organisasi tersebut adalah orang-orang yang ternyata ya jaringannya sendiri gitu. Apakah ini fenomena yang terjadi seperti yang terjadi sekarang ini, atau ini terjadi karena ini adalah negara masyarakat kolektivis? Kalau masyarakat individualis, referensinya adalah pada kompetens gitu ya. Kalau masyarakat, apakah ada perbedaan antara sebuah masyarakat antara kolektivis dengan individualis? Atau enggak kok, di masyarakat individualis pun reference interconnection ini tetap berjalan. Jaringan ini tetap berjalan. Dan pertanyaan berikutnya adalah, is it good news or bad news? Oke, Mbak Mona, sebetulnya pertanyaan yang sangat menarik ya. Kebetulan saya tulis dalam pengantar di dalam buku saya nanti ya, yang ketika terbit, saya katakan apakah masyarakat desa itu adalah guyup ya, dan masyarakat kota individualis ya. Namun ternyata di masyarakat desa pun ada kok gitu yang walaupun mereka satu wilayah desa ya, misalkan di penelitian saya pernah di Lampung Timur gitu ya, di daerah yang agak masuk gitu ya, ternyata dalam desa yang katanya guyup pun
mereka antar tetangga belum tentu ada yang sakit itu menjenguk loh. Ya, jadi belum tentu ada yang sakit menjenguk, belum tentu juga ada yang meninggal dia tahu, bahkan tahu ya. Ataupun ketika ada yang dia tidak tahu, ada yang sudah tahu dia tidak datang karena ada sesuatu hal di antara mereka gitu ya. Nah, di sisi yang berbeda di perkotaan gitu misalkan ya, ada yang kemudian seorang ibunya meninggal gitu ya, misalkan dia besar di Jakarta tapi ibunya masih di kampung, dia kerja di Jakarta, ibunya meninggal di kampung, kampungnya di Surabaya, dia bela-belain itu lagi terbang, dia berangkat pulang kampung untuk secepat mungkin sampai untuk ketemu ibundanya gitu ya, artinya orang tuanya, ibundanya, untuk langsung dia dari tengah-tengah siang bolong dia pesen tiket pesawat, dia berangkat ketika dia dengar berita tentang ibunya meninggal dunia. Begitupun misalkan di perkotaan ada beberapa pertemanan yang baik gitu ya, kok bisa kena COVID gitu, misalkan kemarin ada teman saya ya, langsung kita mau menjenguk juga nggak bisa, tapi kita langsung merespon dengan mengatakan gimana kita update jaringan-jaringan kita tentang berita si X. Jadi apa yang membuatnya sama dan apa yang berbeda sebetulnya adalah pada relasi. Ya, betapa hubungan sosial itu mempengaruhi ya baik aktivitas di perkotaan yang dalam tanda kutip gitu ya individualis, dan di pedesaan sekalipun yang katanya adalah guyup gitu ya. Ternyata juga bukan karena desa dan bukan karena kotanya, tapi ada pada relasinya. Kualitas hubungan. Yes, kualitas hubungan. Yes. Jadi tidak selalu individualis dan juga tidak selalu guyup. Ya, artinya gini Mas Randy Ya. mau bilang bahwa di masyarakat manapun, dimanapun Ya. di dunia ini, itu Ya. ketika relasi itu kualitasnya baik akan memungkinkan ada koneksi tadi dengan kuat, Ya. gitu ya. 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 Apakah ada bisa dibedakan bahwa koneksi itu akan lebih kuat karena in group sama out group, atau jadi ini geng saya nih, jadi karena geng saya jadi saya dekat sama dia, atau karena kompetens. Apakah itu yang membuat, kalau misalnya masyarakat yang negara-negara individualis berarti itu karena kompetens, linknya jadi kuat, kualitasnya kuat karena kompetensinya, karena rasa yang sama atas sebuah ini. Kalau yang ini blood gitu, karena kedekatan, kekerabatan dan lain sebagainya. Adakah itu juga berpengaruh atau itu belum sampai dikaji? Jadi sama seperti peribahasa blood is thicker than water ya. Yeah. Ya kan, darah itu lebih kental daripada air. Tapi faktanya ya lagi, ada kalanya seorang anak dari raja tertentu bersekongkol dengan pihak luar untuk menjatuhkan pemerintahan bapaknya sendiri. Setuju kan kita kan? Yeah. Ada kalanya lagi seorang bapak tega membunuh anaknya yang memberontak. Ya. Jadi sebetulnya apakah benar blood is thicker than water? Tapi itu kan ada kasus, lagi. Mas. Kasus. Oh iya. Itu kan kasus gitu ya. Kita bisa bilang bahwa itu kasus satu itu tidak diukur, tapi ada kalanya juga. Ya, saya ambil contoh paling sederhana gitu ya, Mbak Mona ya. Ternyata ya, misalkan kita lebaran sekalipun ya, ada om-om, ada tante, ada
saudara kita yang tiap kali dia datang kita seneng. Tapi tiap kali dia datang kita berhindar deh kalau bisa. Udah deh maafkan secukupnya seadanya kita ketemu. Tapi ada juga misalkan lain seorang anak gitu ya yang rela kabur dari orang tuanya untuk pacaran dan untuk menikah, kawin lari istilahnya. Jadi sebetulnya yang menentukan kedekatan itu adalah sebuah hubungan. Ya. Jadi kalau misalkan kita bicara itu cuma satu, itu cuma dua, tapi ternyata ada juga kok adik ngebunuh kakak untuk menjatuhkan sebuah kerajaan. Jadi sebetulnya yang paling kita perhatikan itu adalah hubungan yang dimiliki. Karena belum tentu kita punya hubungan darah, tapi gue emang gak percaya sama dia, walaupun dia adik gue. Berapa kali itu dia ngambilin duit gitu ya, habis buat narkoba misalkan gitu ya, habis terus-terusan. Ini kan fakta kejadian sehari-hari loh. Tapi ada yang temen kita dari zaman dulu. Dia saya percayakan untuk duduk di suatu tempat tertentu karena dia selalu berkomitmen terhadap semua proyek yang saya dapatkan untuk dirinya dia. Jadi yang menentukan kekentalan itu bukan darah, tapi adalah sebuah relasi. Oke. Iya. Oke. Very nice. Very nice. Ya. Ya. Ada lagi kah yang ingin disampaikan? Sebetulnya yang belum terjawab tadi, apakah ini baik, apakah ini buruk? Iya. Itu Tadi penting itu. Ya. Apa ini baik apa buruk? Iya. Jadi baik dan buruk itu sebetulnya menurut saya adalah sebuah perspektif ya Mbak Mona ya. Apa yang dikatakan baik oleh si preman gitu ya, ngebunuh orang, mungkin menurut masyarakat biasa atau mungkin bagi warga yang ditusuk gitu ya, ditujah gitu ya, kalau di Sumatera istilahnya, ditujah itu jelek. Tapi bagi jaringan sosial yang lain, sudah menujah orang, tandanya dia sudah lulus sekolah dalam tanda kutip. Sehingga boleh berangkat ke Jakarta, boleh berangkat ke kota-kota besar, ke Medan, boleh berangkat ke Surabaya. Itu ada ritualnya dulu. Gitu. Jadi baik dan buruk sebetulnya tergantung daripada sisi mana kita akan melihat itu. Ya. Tapi kalau misalkan kita sekarang berada di era masyarakat jaringan, saya sebut ya, dan kita mulai berpikir secara kerangka pikir jaringan bahwa semuanya adalah interkoneksi, maka kita bisa merancang sesuatu hal yang juga sangat bagus. Artinya eranya sekarang katanya kolaborasi gitu ya. Selalu kolaborasi, dan kolaborasi. Saya pikir ini sesuatu yang sangat penting untuk kita wujudkan sama-sama. Gitu Mbak Mona. Oke. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya, baik atau is it bad good news or good news ya. Iya. Jadi tergantung perspektif individu dan pemanfaatannya, ya kan? Iya. Bisa jadi itu membahayakan, menurut saya, ya. Ketika hubungan tersebut mengabaikan kepentingan yang lebih besar, yang lebih ideal, yang dibutuhkan untuk menjaga sesuatu yang lebih besar gitu. Ketika itu dimanfaatkan, jadi sebenarnya kalau saya percaya kuncinya itu balik lagi kepada tergantung niat gitu ya. Semua yang kita lakukan ini akan membawa kebaikan ketika diniatkan untuk kebaikan dan juga dipikirkan yang terbaik gitu, ya kan? Insya Allah lebih baik gitu ya daripada kita memanfaatkan sesuai dengan ego sektoral. Ini challenge kalau kita lihat kondisi di berbagai realitas di dalam kehidupan kita.
Oke, Mas Randy, Ya, next ada ya, lagi kah yang ingin ya. disampaikan? Boleh saya lanjutkan? Tidak, enggak. Hmm. Ya, Bisa saya short lanjutkan ya, ini, Mbak Mona? ya, short ya. Short, oke. Ya. Hmm. Oke. Kita sudah panjang berdiskusi ya. Iya, Jadi nggak kerasa nih. sebetulnya nggak kerasa sah waktu. Jadi Dahsyat. kalau saya lanjutkan sedikit aja ya, 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 ikatan yang relatif menghubungkan ya, ya. menghubungkan relatif permanen atau relatif stabil Mm-mm. ya. Jadi ada garis dan ada hubungan yang relatif stabil ya. Mm-mm. 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 Digambarkan itu misalkan seorang preman gitu ya, yang terkenal tapi dia belum pernah ngikut siapa-siapa, dia masih jadi preman jalanan gitu ya. Ketika misalnya pada suatu peristiwa dia ditusuk dan dia butuh bantuan ke dokter untuk operasi 30 juta gitu ya, dan nggak ada yang mau bantuin dia, siapa preman, tapi ternyata ada teman dia yang tertarik untuk merekrut si orang ini gitu ya. Dia mau merekrut, dia sediain tuh 30 juta untuk operasi dan nyawanya selamat pada saat malam itu dia operasi gitu ya. Nah, even setelah waktu berjalan dia mengembalikan uang 30 juta itu melalui misalkan dia bekerja sama si kepala preman ini ya. Bekerja terus ya. Tapi hubungan yang dimiliki artinya antara si kepala preman dengan preman yang tertolong ya akibat ditusuk itu adalah hubungan hutang nyawa. Jadi walaupun nilainya dulu adalah 30 juta dan sekarang ini anak nih bocah udah ngasilin uang yang mungkin 100 juta gitu ya, tapi momentum pada saat itu sangat berarti dan tidak dapat tergantikan. Sama seperti misalnya seorang petani minjem 200.000 buat anaknya yang lagi sakit di kampung, mau butuh duit, minjem sama tengkulak. Uangnya mungkin cuma 200.000 gitu ya. Tapi nilai daripada kejadian konteks pada saat itu mengikat orang yang makanya dikatakan relatif permanen gitu ya, artinya relatif stabil. Relatif stabil dan permanen ini nggak ada ukurannya yang pasti gitu ya. Sama seperti apakah kita punya sahabat gitu ya, yang harus ketemu tiap hari atau yang ketemu tiap hari dengan yang nggak pernah ketemu, itu lebih dekat mana gitu ya. Nah ini ada pertanyaan, apakah interaksi frekuensi itu menunjukkan adanya sebuah hubungan gitu ya? Itu kita katakan bahwa tergantung pada muatan sosialnya. Gitu, Mbak Mona. Itu yang bisa saya katakan. Muatan Jadi sosial adalah antara A dan B tidak bisa diperbandingkan juga dengan A kepada C. Walaupun sama-sama sahabat, mereka terdiri dari dua muatan yang berbeda. Misalkan yang satu adalah teman kuliah saya, ya, yang kita ketemu tiap hari, kita konsultasi tugas tiap hari, kita berkoordinasi tiap hari karena ada tugas-tugas kuliah. Tapi yang satu saya nggak pernah ketemu tiap hari, tapi udah sahabat saya dari kecil. Ya, ini dua muatan yang berbeda. Kita balik lagi ke Simel bahwa hubungan sosial itu adalah sebuah dunia yang hanya milik mereka yang memiliki hubungan. Ya. Di dalam konteks Jadi, komunikasi, Mas Randy, di dalam konteks komunikasi. Jadi ada cara mengukur. Ahlinya itu namanya Miller. Dia punya cara mengukur apakah kedekatan dua orang ini, gitu ya, apakah kadarnya konteksnya adalah kultural atau sosiological atau psychological. Jadi kalau kultural itu kita
kita kenal tapi ya gitu doang. Nah, kalau sociological karena peran-peran. Oh, ini teman sekolah, ini teman ini kantor, ini apa gitu ya. Peran-peran. Nah, kalau psychological, jadi interaksi itu cara mengukur antara kedua hubungan ini, rule-rule, aturan-aturan dalam hubungan ini disepakati oleh dua orang ini. Nah, dengan disepakati oleh dua orang ini, hanya mereka berdua yang punya ikatan khas atau muatan berbeda tadi gitu ya antara mereka. Dan itu tak dapat diperbandingkan dengan teman lainnya gitu ya. Karena khas sekali kesepakatan mereka nih yang jadi misalnya kalau saya ke rumah Mas Randy Mas Randy saya mau ini dong saya buka kulkas misalnya begitu ya. Itu karena hubungannya udah dekat gitu. Nah, tetapi nggak mungkin saya lakukan pada orang lain, misalnya begitu, misalnya ya. Jadi kedekatan tersebut itu adalah khas. Itu hubungan itu membedakan. Jadi kita nggak bisa samain tuh satu orang dengan orang lain meskipun duaan ini sama berdua, tapi si berdua ini ada sesuatu yang memiliki konteks gitu. Di kantor misalnya kita punya teman kuliah misalnya deket tetapi hubungannya tidak karena peran aja dia teman kuliah gitu sering ketemu tapi teman kuliah gitu sementara yang ini udah punya kekuatan tersendiri begitu betul Mbak Mona. Jadi ada muatan sosial, saya katakan ada muatan yang menghubungkan ya. Jadi saya fokus pada hubungan sosial. Yang tadi Mbak Mona bilang bisa ada pertemanan. Di dalam hubungan itu ada pertemanan, ada macam-macam, banyak sekali. Ada hubungan minta nasihat, ada hubungan pendoktrinan, ya ada pendoktrinan, ada pembinaan. Banyak sekali hubungan sosial. Dan hubungan sosial tentu berbeda dengan interaksi sosial ya. Ya, jadi sebuah hubungan sosial yang sama-sama merupakan sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak yang saya katakan bahwa bersifat resiprokal. Ya. Itu hubungan sosial. Itu adalah hubungan sosial yang resiprokal, ya, bisa simetris, bisa asimetris. Ya, jadi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan James Scott gitu misalkan ya, ataupun patron klien gitu ya, hubungan yang asimetris gitu ya. Tapi saya katakan bahwa walaupun asimetris, tapi ada hubungan yang faktanya mereka bersifat resiprokal, sama-sama bersepakat. Ya, kuncinya sebuah hubungan itu haruslah diakui oleh kedua belah pihak. Untuk kita bisa katakan bahwa ini ada garis. Ada garis artinya ada hubungan. Ya, Mas Randy. Ini menarik sekali dan ini bakal seru kalau di extend. Ya, saya mau conclude aja, Mas. Boleh. Dalam konteks aplikasi kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat dari dua hal ya. Satu dalam konteks akademis, kajian teoritis seperti apa, sama secara aplikatif seperti apa. Kita bisa memanfaatkan pengetahuan tentang analisis jaringan sosial ini dalam kehidupan kita ini seperti apa dalam konteks aplikatif dan teoritis. Penelitian misalnya. Oke. Yang aplikatif dulu deh. Baik. Saya coba berangkat sedikit ya bahwa kita sepakati jarsos dalam organisasi ya. Organisasi itu dalam sudut pandang jaringan sosial artinya kenapa manusia perlu melakukan sebuah organisasi ya. Artinya ada kebutuhan
ya. Masing-masing individu itu punya masing-masing kebutuhan. Antara misalnya kita mulai dalam sebuah setting sosial ya, setting sosial penelitian, kita masuk ya, misalkan pertama kita masuk pada organisasi pasar induk Kramat Jati misalkan ya. Nah, pasar induk Kramat Jati itu kan punya, kalau dikatakan struktur formal, siapa sih ketua PD Pasar Kramat Jati gitu ya. Struktur organisasinya seperti apa. Namun kemudian karena kebutuhan-kebutuhan lapangan ya dalam tanda kutip dan kebutuhan-kebutuhan antar individu, antar jaringan sosial, kita bisa membreakdown-nya dalam beberapa muatan sosial yang kita temukan di lapangan. Misalkan nih, cara saya mengidentifikasi sebuah muatan sosial yang bisa mencapai saya ke pusat kekuasaan. Ya, dalam konteks PD Pasar Jaya gitu misalkan ya. Nah, saya akan melakukan pengamatan gitu ya. Pengamatan kemudian saya lihat gitu ya, apa yang paling berharga ya, dalam tanda kutip sumber daya apa yang ada pada sebuah pengaturan atau organisasi antar manusia gitu ya. Ya taruhlah ada, kita sering kali dengar ada konteks formal dan ada informal. Nah, dari situ misalkan saya lihat di Pasar Jaya yang paling berharga misalkan adalah satu truk masuk itu Mbak Mona misalkan 10 ton. Terus isinya cabai. Kebayang nggak sekarang per kilo berapa? Gitu kan. Mahal banget. Jadi, Soalnya aku ibu rumah tangga, jadi tahu. Satu truk yang sekedar 10 ton itu jumlahnya sangat-sangat besar. Dan ini yang menentukan apa? Yang menentukan tentunya mereka punya yang namanya checker dalam jaringan. Kita bicara bisnis tambang, kita bicara bisnis organisasi, anything, ada checker ya. Checker ini yang berfungsi untuk mengecek gitu ya, sama kayak di perkebunan sawit ya, juga ada checkernya. Nah, checker ini adalah orang yang bisa membawa kita ke pusat-pusat kekuasaan dalam suatu jaringan tertentu. Nah, begitupun di pasar, karena nilainya per hari itu bisa miliaran ya, pasar-pasar yang sangat besar gitu ya. Satu truknya aja bisa sekali belanja 200 juta, 400 juta, sekali truk masuk. Ini tentunya checker menjadi sangat penting. Nah, saya akan mulai pengamatan dan masuk dari checker, ngobrol dengan checker untuk mulai mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan penelitian saya, misalnya tentang jaringan sosial ya, kekuasaan di PD Pasar Jaya. Nah, ini hal yang paling aplikatif sekali di lapangan kita temukan, dan itu berlaku pada sumber daya apapun. Ya, kita temukan misalkan lagi ya perusahaan tambang gitu ya. Perusahaan tambang, saya tambangnya tambang apa? Tambang batu gitu misalkan ya. Alat beratnya berapa? Saya akan mulai dari perdagangan solar. Jadi untuk bisa mengungkap jaringan-jaringan yang tadinya tidak terlihat, saya mulai dari jaringan solar dalam sebuah perusahaan tambang. Ya, solar ini ada yang legal dan ada yang tidak legal. Terus saya breakdown siapa yang megang yang legal, siapa yang megang tidak legal. Terus siapa orangnya. Kemudian dengan muatan-muatan sosial ini saya temukan dan bisa saya gambarkan di lapangan berupa titik, garis, dan anak panah. Jadi tadi itu berlaku pada organisasi apapun. I get the point. Jadi di dalam konteks teoritis dan praktis ini kelihatan sekali ya. Ya. Jadi antara yang ideal dengan yang aktual, yang formal dan informal, seharusnya dan sebagaimananya ya. Misalkan juga kita bicara lagi tindakan dan kebudayaan gitu ya. Ide ya dan tindakan itu selalu prosesnya dalam jaringan itu kita bisa melakukan abstraksi yang bolak-balik dengan cepat. Teori dan praktek kita bisa bolak-balik dengan cepat. Bisa dibilang ini adalah salah satu paradigma yang mampu melakukan itu.
baik Mas, secara teoritis maupun secara praktek. balik deh Mas, slide sebelumnya. Boleh, boleh. Saya mau ngelihat ini dalam konteks komunikasi ya. Ya, Jadi silakan. seorang humas, misalnya Ya, seorang humas atau seorang praktisi komunikasi di dalam sebuah ya, korporasi, dia perlu misalnya dia perlu membangun hubungan dengan stakeholders, ya, yaitu misalnya dengan meetings atau investor relations atau government relations atau community relations atau internal relations, many things ya, other things ya. Dari relations ini, ketika dia mampu memanfaatkan ya konsep itu, konsep jaringan sosial itu sebagai peta gitu ya, sebagai gagasan gitu ya, dia akan lebih tahu bagaimana memanfaatkan antara titik, garis, dan juga arah gitu ya. arah. Jadi dia akan melihat, oke, ini saya belum punya titiknya nih, atau saya belum punya garisnya nih sama orang ini gitu ya. Ya kan, saya government relations, dia perlu punya hubungan sama governmentnya si A, si B, si C dan lain sebagainya. Berarti dia perlu nge-link sama dia dan dia perlu mencari tadi pakai layer-layer tadi gitu ya. Oh, berarti saya harus hubungan sama dia. Berarti hubungannya sama dia itu dengan ada garisnya gitu ya. Kemudian ada arahnya. Dan itu perlu di-maintain sehingga muatannya juga berkualitas, ya kan? Jadi peta ini, konsep ini akan membuat kita mudah memahami dalam berbagai konteks, dalam konteks komunikasi korporat kayak gitu, dalam konteks kehidupan keluarga dan dengan teman-teman anak-anak atau dengan pasangan atau dengan keluarga pasangan juga kita bisa lihat sama, ya kan? Artinya ini kepakainya di mana-mana saja. Dengan gagasan itu membuat kita lebih mudah untuk kayak punya peta lah gitu. Ya betul sekali Mbak Mona, betul sekali. Dan itu pernah kejadian di saya ya pada saat itu saya sedang berada di sebagai community development officer ya, di Pertamina Hulu Energi gitu ya, di PHE gitu ya, salah satu PHE lah, PHE kan ada banyak. Dan pada saat terjadi kejadian ya, ada sebuah kapal patroli ya dari operation menabrak nelayan dan nelayannya meninggal. Lalu mitigation plan-nya seperti apa? Nah, dengan peta jaringan, karena saya memang udah dari dulu biasa nongkrong di warung-warung, di kampung-kampung gitu ya. Jadi preman-premannya siapa geng-gengnya itu dengan cepat mereka langsung kontak saya sebelum direktur operasional pun tahu gitu. Karena kita kerjaannya main kartu Mbak sekarang di lapangan itu. Nah, dengan begitu kita langsung mengidentifikasi, maka yang harus dilakukan adalah titik-titiknya kita sudah langsung tahu untuk meredam sebuah kejadian atau sebuah contingency plan ya dari perusahaan oil and gas atau apapun. Titik-titik krusial atau crisis management ya. Istilahnya kalau di oil and gas itu crisis management ya. Itu sangat berguna, Mbak. Betul sekali sesuai Mbak Mona katakan. Satu lagi yang saya ingin conclude related sama komunikasi adalah bahwa komunikasi antar pribadi itu sangat penting. Keterampilan berkomunikasi antar pribadi itu adalah kunci yang signifikan dalam menjalin hubungan formal maupun informal, dalam konteks profesional maupun personal. Karena kayak tadi Mas Randy sampaikan, ketika ada teman main kartu dan lain sebagainya, kedekatan individu itu dimungkinkan karena seseorang punya keluasan dalam berinteraksi, ya kan? Dan ini sangat berguna gitu ya dalam kajian ini, teori jaringan sosial. Ya.
Ya, sangat Oke. tepat sekali Mbak Mona. Betul, itu memang demikian. Ya Mas Randy. Ya, Baiklah, gimana ya, kita sudahi ya. dulu? Baik Mbak Mona, Saya baik. belajar banyak nih. Di close dulu Yes. Mas Randy. Boleh. Oke. Ya Mbak So, Mona. Ya, inspiring untuk saya, menarik sekali, refresh lagi gitu ya. ya, Kayak ya. balik lagi ketemu sama Mas Rudi almarhum ya. Kita Ya, rendezvous, ya, rendezvous rendezvous online ya. Aduh, online. ya doa-doa terbaik Ya, untuk ya, ya. keluarga beliau, ya Al-Fatihah ya, untuk terima kasih beliau. Mbak Mona. Uh-uh. Nanti saya Terima sampaikan. kasih. Saya senang ya kita ngobrol ini. Mudah-mudahan ntar kapan-kapan kita ngobrol hal-hal lain lagi yang seru ya, Mas Randy ya. Siap, siap Mbak Mona. Siap Mbak Mona. Uh-uh. Saya juga sangat Oke, berterima kasih ya sudah iya, bisa ada diundang ke acaranya Mbak Mona. sama-sama. Salam untuk teman-teman di Unhan. Siap, Jadi siap Mbak Mona. saya punya good memory juga dengan mereka. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik, Wassalamualaikum baik warahmatullahi Mbak Mona. wabarakatuh. Bye.